dilakukan berlari, apakah ada pertimbangan khusus untuk diselenggarakan di bulan September? Karena saya tuh dulu pertama kali mulai nyanyi itu September 2011. Jadi dulu pertama kali saya bikin pertunjukan kecil. Saya dulu waktu mulai nyanyi tuh langsung bikin konser kecil sekali, skalanya tuh September 2011 di Bandung. Jadi kebetulan, bukan kebetulan sih, sesuatu yang disengajakan biar biar terasa lebih seperti peringatan gitu. Merasa jaraknya terlalu berdekatan nggak sih dengan konser monokrom yang kemarin? Sebenarnya ini kan bukan konser ya, ini kan tour dan festival. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran ketika secara teknis jaraknya berdekatan juga, karena konten yang akan saya sampaikan juga benar-benar berbeda sih. Tapi orangnya sama sih, makanya ini juga. Yang beda apa di tour? Iya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi baru saya menyadari bahwa ternyata dalam membuat rangkaian tour itu yang paling sulit itu adalah bikin kalendernya. Jadi karena kan pekerjaan-pekerjaan yang sudah masuk itu tidak hanya yang baru-baru saja, tapi ada yang sudah dari 6-7 bulan yang lalu, bahkan ada yang sudah dari tahun lalu, untuk bisa melingkari kalender di mana di sana komponennya tidak hanya di jadwal saya saja, tapi lebih kepada venue-nya ada atau enggak. Terus kemudian di hari itu ada acara apa dan pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, itu singkatnya Kuala Lumpur yang waktu itu lebih memungkinkan untuk diselenggarakan terlebih dahulu dan tidak ada pilihan waktu lain selain tanggal itu. Jadi kita mulai duluan aja di situ. Enggak. Jadwalnya ketemunya di Kuala Lumpur dulu gitu. Perbedaan signifikan konser monokrom. Kenapa? Sama aja sih. Sama susahnya dua-duanya. Perbedaan konser monokrom sama tour sewindu ini yang signifikan apa aja, Kak? Konser adalah konser, tour adalah tour. Jadi konser itu adalah satu konsep pertunjukan yang dibuat sedemikian rupa untuk diaplikasikan di satu tempat yang khusus. Sementara tour adalah sebuah konsep pertunjukan yang akan diduplikasi di beberapa kota. Konten sendiri konsep Sebenarnya memang keinginan kamu yang apa sih, kan kebanyakan di luar yang banyak kayak di Jawa, peminat di Jawa Sebenarnya tadi itu harapan dari yang disampaikan Mas lupa tadi saya namanya. Mas yang nanya. Mas Dedi. Ya sebenarnya itu kan bentuknya lebih kepada harapan. Kenapa Sumatera nggak ada? Tapi saya yakin sekali untuk si tour ini pasti karena jadwal sama ketersediaan tanggal untuk tempat yang kita inginkan. Karena saya awalnya kan harapannya pasti setinggi-tingginya ya, saya ingin sebanyak-banyaknya kota bisa saya datangi, tapi lagi-lagi berbenturan sama pertimbangan teknis. Tim udah latihan dari beberapa waktu yang lalu, mungkin dari beberapa minggu yang lalu. Kalau dari saya pribadi sih, persiapan apa ya? Mental dan fisik juga pasti, karena di sela-sela jadwal tour itu nanti akan ada jadwal kegiatan-kegiatan lain juga. Banyak penyanyi yang ketika menggelar tour biasanya olahraganya lebih kencang karena katanya biar napasnya lebih panjang. Kamu sendiri setuju nggak sih dengan anggapan kayak gitu? Secara teori memang olahraga itu meningkatkan durabilitas kita dan meningkatkan performa kita juga sih dalam kegiatan apapun pada dasarnya. Jadi saya pun kebetulan juga 1-2 tahun belakangan ini kan lebih rutin olahraganya. Tapi harapannya adalah lebih sehat secara general sih. Kalaupun ada efek yang berkaitan dengan performa saya di atas panggung, ya alhamdulillah. Jadi kurusan juga alhamdulillah ya. Iya. Emang saya kurusan ya? Iya. Nah, jenis olahraga apa yang tulus tekuni selama 1-2 tahun? Waduh, itu panjang tuh penjelasannya. Apa ya tuh namanya? Macam-macam. Ada namanya. Saya nggak tahu itu merek dagang atau bukan ya. Yang ditarik-tarik itu merek dagang apa sih? Ya, itu dia pokoknya. Itu. Terus kardio juga. Terus kalau boxing apa sih, bela diri gitu. Ya gitu-gitu sih. Muay Thai. Intinya adalah berkeringat. Oke. Karena ternyata berkeringat karena berkegiatan dengan berkeringat yang disengaja karena berolahraga itu efeknya beda kebanyakan. Saya mulai sok tahu nih kan. 3 menit lagi ya. So ini kan melakukan perjalanan seterusnya. Iya. Bisa diceritain ya sih kayak momen apa ya paling down saat apa dan bagaimana cara bangkitnya kembali? Justru mungkin di awal dulu ya, di awal ketika mau memulai perjalanan musik tuh saya sempat jadi pengetahuan saya tentang pola-pola
pola-pola apa yang bisa ditempuh untuk mewujudkan karir bermusik itu sangat terbatas di awal. Jadi ketika mendapatkan beberapa penolakan dari beberapa pihak di awal perjalanan musik saya, tentu sangat wajar lah untuk seorang anak yang nggak tahu apa-apa ngerasa kayak oke gue nggak bisa nih gitu. Di awal-awal aja sih. Seiring berjalannya waktu ya pasti ada sedihnya, tapi mungkin sedihnya itu nggak banyak yang saya ingat-ingat. Biasanya saya orangnya kayak gitu, kalau ada sedihnya saya cepat-cepat buang, yang saya ingat senang-senangnya aja gitu. Cara Beberapa bangkitnya penyanyi yang ketika menggelar konser atau tour direkam dalam bentuk CD, kemudian ditampilkan 1-2 single baru buat dilempar ke penggemar. Kamu sendiri sudah melakukannya atau sedang dalam proses? Jadi album saya yang keempat itu adalah album yang direkam langsung di konser Monokrom beberapa waktu yang lalu. Tapi itu pun juga mungkin kurang lebih pola yang sama juga akan saya aplikasikan di tour ini. Tapi tidak ada ekspektasi, karena gini, kalau kita rekaman di studio kan semuanya kita bisa kendalikan dan bisa rencanakan. Tapi kalau misalnya kita bikin tour atau kita bikin konser kan banyak hal-hal di lapangan yang di luar kendali kita gitu. Jadi saya ingin seperti itu juga. Ketika kemarin di album Monokrom dapat hasilnya bagus, bisa dirilis, nanti di tour kalau misalnya hasilnya juga bagus dan kualitasnya layak untuk dirilis, saya juga mungkin akan rilis. Ditambahin 1-2 single baru lagi? Belum, karena Buat saya daya baru tarik gitu? belum karena si lagu Adu Rayu yang sama Kak Glenn sama Mas Yofi aja itu umurnya baru 3 bulan ya, baru 3 bulan itu masih muda sekali umurnya, dan saya inginnya setelah ini harapannya sih udah bisa bikin album lagi sih Mas, karena saya udah kangen sekali rekaman gitu. Kok tenggorokan saya kering ya? Tahu sih berasa mau buka puasa. Udah habis. Satu pertanyaan lagi deh, satu pertanyaan lagi. Duplikat apa konser ini akan sama atau per kota sama atau beda-beda tadi konser Setiap bilang konser kota ada konsepnya indikasi gimana? masing-masing. Mungkin konsep Kalau besarnya kalau gimana? kalau detail-detail kecil pasti akan dibedakan dari kota per kota, tapi konsep dasarnya itu akan diduplikasi gitu. Nah detail-detailnya itu yang jadi kejutan. Jadi seandainya teman-teman nonton di semua kota pun harapan saya ya nggak kerasa seperti sama-sama aja gitu, cuma sama gimana menjelaskannya. Jadi misalnya nih saya punya 100 lagu, misalnya saya punya 100 lagu, ke 100-100-nya dilatihankan. Tapi nanti masalah lagu mana yang mau saya bawakan itu nanti rahasia gitu, biar selalu ada elemen-elemen kejutan. Satu pertanyaan lagi, tadi Mbak belum jadi nanya. Tadi kan bilang soal tur lanjutan, tur pulang kampung itu benar apa? Itu kan harapan. Tapi benar nggak akan melakukan tur pulang kampung itu? Kalau Mas Anas mau, saya mau. Jadi keliling Sumatera nih kalau setelah tur ini. Saya inginnya keliling sebanyak-banyak ya, keliling dunia kalau bisa bawa nama Indonesia. Gitu. Jadi ya tapi nanti ujung-ujungnya baik lagi ke permasalahan teknis, waktu, ketersediaan tempat dan lain tapi sebagainya. sebesar di Pulau Jawa nggak sih penggemar kamu di Sumatera? Kalau data itu saya nggak menguasai, tapi di manajemen saya ada datanya sih. Jadi saya nanti tak masalah jawab. Oke. Makasih banyak ya teman-teman.